Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yoga Iskandar dari kelompok 11, menjelaskan materi tentang pentingnya pendidikan karakter di era globalisasi. Kemajuan teknologi dan komunikasi pada era globalisasi ini sangat mengkhawatirkan, terlebih lagi bagi generasi yang biasa disebut dengan generasi milenial. Zaman sekarang, anak-anak maupun remaja cenderung tidak bisa hidup tanpa gadget. Alih-alih belajar, mereka lebih banyak menghabiskan waktu bermain gadget. Hal ini dikarenakan arus globalisasi yang semakin meluas, membawa perubahan-perubahan yang signifikan pada generasi milenial ini. Mereka cenderung diperbudak oleh media massa, semakin canggih dari waktu ke waktu. Jadi istilah generasi milenial ini memang sudah akrab terdengar di telinga kita. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika. Jadi generasi milenial biasanya disebut dengan generasi Y atau bisa disebut dengan echo boomers. Para pakar menggolongkannya berdasarkan mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000, tahun 2000. Jadi generasi milenial ini adalah generasi yang identik dengan penggunaan media sosial atau bisa disebut dengan netizen. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan atau melalui media sosial semua informasi bisa didapatkan, mulai dari informasi baik hingga berbahaya, terus positif hingga negatif, dan lain-lain. Jadi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau IT, sehingga segala tindakan di media sosial yang tidak sesuai dengan norma hukum dapat dipidanakan. Jadi disinilah diperlukan adanya karakter bangsa yang memiliki suatu hal penting yang berpengaruh bagi masa depannya. Maka diciptakanlah pembelajaran yang mengarah pada pembentukan karakter yang bisa disebut dengan pendidikan karakter. Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, terus mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan dikuatkan pada pasal 5 ayat 1 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam undang-undang tersebut sudah jelas bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa memperdulikan status sosial atau hierarki dalam kehidupan, karena pendidikan tidak hanya berlaku untuk kalangan atas, orang-orang yang berstatus sosial tinggi. Mereka yang berasal dari status sosial menengah ke bawah juga mempunyai hak yang sama untuk tanpa kecuali dalam hal pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan pentingnya pendidikan karakter di era globalisasi. Di saat pada zaman sekarang itu memang tidak dipungkiri, tidak hanya orang dewasa, baik remaja, tua, dan sebagainya macamnya, bahkan anak-anak yang
di usia TK, bahkan belum sekolah, SD pun dia sudah mengenal dan sudah mengetahui, walaupun tidak banyak di era globalisasi ini. Karena apa? Karena di pada zaman sekarang tidak dipungkiri semua anak kecil itu sudah bisa memainkan gadget ataupun handphone. Pada dasarnya yang mana kita itu harus bisa harus bisa memilih kalau untuk remaja mana yang hoak, mana yang tidak hoak. Maka sempat beberapa materi KWN yang minggu lalu kita harus benar-benar jeli dari beberapa sumber sehingga kita tidak termakan dengan hoak tersebut. Tapi ada penting dan ada keuntungan dan ada kerugian pada di era pendidikan di era globalisasi ini. Di era globalisasi ini yang menguntungkan bagi remaja, terus dewasa, terus tua dan sebagainya macamnya, itu bisa mempermudah mengerjakan tugasnya, mempermudah melakukan aktivitas pekerjaannya dan sebagainya macamnya. Tapi bahkan yang dirugikan itu terhadap anak-anak kecil yang di bawah umur itu bahkan sudah mengenal yang namanya YouTube dan sebagainya macamnya. Dan peran penting orang tua itu adalah paling utama. Jadi orang tua itu harus benar-benar menjaga pada di era sekarang, karena bagaimana caranya anak-anak yang di bawah umur itu tidak termakan atau jangan sampai terkena negatif dan sebagainya macamnya yang buruk-buruk dengan dampaknya di era globalisasi ini. Maka inti daripada intinya itu, kita yang dewasa begitu ada berita, baik berita apapun, maka kita harus cermati, maka kita harus teliti sumbernya dari mana, dan tidak harus terpaku dengan satu sumber. Dalam artian dari beberapa sumber sekiranya akurat, mana itu hoax atau benar, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dan untuk anak-anak yang di bawah umur, bagaimana caranya ia tidak sampai menyalahgunakan gadget di era globalisasi ini, yang mana pada era zaman dulu anak-anak yang sebelum mengenal gadget memainkan permainan tradisional dan sebagainya macamnya. Tapi di era sekarang pada anak-anak di bawah umur permainan sudah berbeda, akan tetapi sudah permainnya memegang gadget. Dan di situ kita atau dari ada beberapa pihak yang lain, bagaimana caranya mengenalkan permainan tradisional yang Indonesia, pakaian adat dan sebagainya macam yang dipunyai Indonesia, semua yang dipunyai Indonesia, bagaimana cara kita mempublikasikan dan mengenalkan dengan anak-anak yang di bawah umur tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.